warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taufik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kondisi sehat. Antum kayak apa Alhamdulillah. juga? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, saya mohon izin untuk langsung pada pertanyaan pertama di diskusi kita di program Kabar Petang hari ini. Ustaz Taufik, bagaimana menurut Anda terkait gaya komunikasi yang dibangun terhadap publik dari oknum status presiden tersebut? Apakah cuitan dia sekedar khilaf atau menunjukkan sikap asli yang intoleran kepada umat Islam? Silakan Ustaz. Iya. Kalau saya melihat problemnya bukan sekedar di gaya komunikasi ya. Karena kalau yang dikomunikasikan itu benar, maka bagaimanapun gayanya, mau kasar, mau nyinyir, mau lembut, mau tegas, tentunya kita tidak terlalu menjadikan itu sebuah masalah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah keras, pernah marah di depan pejabat yang tidak benar. Jadi yang perlu disorot sebetulnya bukan di gaya komunikasinya, tapi apa yang dikomunikasikan itu. Dan kalau kita lihat problemnya lebih mendasar kepada dua hal. Pertama itu masalah literasinya, masalah pengetahuan tentang apa yang dikomunikasikan. Tidak mengerti duduk perkaranya, kok kemudian berkomentar. Ini sangat fatal ini. Nggak ngerti itu terkait musik itu bagaimana pandangan Islam. Yang kedua nggak ngerti juga ini santri dari mana, kan nggak jelas tadi itu. Terus komentarnya nyelekit. Nah ini yang jadi masalah. Memang ada ungkapan annasu a'da uma jahilu. Manusia itu akan memusuhi apa yang dia tidak mengerti. Nah yang kemarin itu terjadi contoh dari ungkapan itu. Kemudian yang kedua saya melihat dari ketidakmengertian itu juga memunculkan sikap pilih kasih tadi. Anda yang menutup telinga itu dia ketahui misalnya santrinya kiai yang mendukung rezim misalnya. Tentunya saya yakin komentarnya akan berbeda. Jadi ini pada sikapnya. Baik Ustaz. Lantas Ustaz, kalau kita melihat Ustaz, bagaimana kondisi toleransi antar umat beragama yang dibangun pemerintah saat ini? Lalu sepertinya bagaimana dengan arah propaganda toleransi dan radikalisme yang selama ini digaungkan rezim demokratis selama ini? Apakah menunjukkan keberpihakan kepada umat Islam, Ustaz? Oke, saya rasa ketika hukum Islam yang diterapkan, maka tidak ada masalah toleransi antar umat beragama itu. Dan sebetulnya sekarang ini kan juga nggak terlalu bermasalah. Nggak ada umat Islam itu kemudian mengobrak-abrik umat yang lain. Jadi ini tidak jadi problem sebetulnya. Bahkan saat aksi 212 yang dianggap sebagai sesuatu yang dianggap keras, radikal dan sebagainya, itu tempat-tempat ibadah di sekitar situ tidak ada masalah. Yang bermasalah itu justru kadang orang-orang yang menyampaikan kita harus toleran dan sebagainya itu menunjukkan perilaku yang tidak toleran. Ya contohnya apa yang kita bisa saksikan lah. Apa yang diungkapkan oleh staf sus itu menunjukkan nggak toleran sebetulnya. Sementara yang dilakukan oleh santri sebaliknya itu bentuk toleran. Kenapa demikian saya katakan? Kan karena di dalam Islam terkait musik itu kan ada 3 pendapat paling tidak ya. Pertama itu mengatakan sebagai haram. Bisa kita lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dikatakan wal masyhur minal madzahib bil arba'ah anna dharba bihi wa sima'ahu haram. Ini pendapat pertama. Yang masyhur dalam 4 mazhab bahwasanya memukul alat musik dan mendengarkannya itu haram. Ini termasuk yang dikuatkan oleh keputusan masalah diniyah Muktamar NU tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 Hijriah
21 Oktober 1926. Jadi kalau yang dikatakan mengharamkan itu keputusan NU itu tahun 26. Dan ini di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh pendapat yang masyhur dari pendapat mayoritas 4 mazhab. Kemudian di kitab itu dikatakan wal aswahu annahu minas shaghair. Yang lebih tepat adalah bahwasanya mendengarkan musik itu termasuk dosa kecil. Terus yang ketiga, sebagian sahabat dan tabi'in itu membolehkan mendengarkan musik. Dan yang kita lihat kemarin waktu ada politisi diundang salah satu stasiun televisi, ini kok justru dialamatkan kepada ormas yang kemarin itu sudah dikeluarkan perpu itu. Padahal kalau kita lihat tokoh ormasnya misalnya dulu Ustadz Abdurrahman Al-Baghdadi itu menulis buku tentang seni dalam pandangan Islam, itu tidak memutlakkan haram, enggak. Sehingga ungkapan si Stafsus ini sebetulnya lebih mengarah kepada pesantren-pesantren NU. Karena secara hasil muktamar yang mengharamkan itu di situ. Nah, umat Islam, internal umat Islam hendaknya kan diajari. Ada umat Islam yang mengharamkan, ada umat Islam yang membolehkan dengan syarat. Mereka tidak boleh saling mengganggu. Kalau nggak senang ya sudah tutupi saja, itu bentuk toleransi. Tetapi ketika justru orang yang mungkin nggak ngerti hukum, itu malah menyinyiri yang tadi, yang memerankan toleransi tadi, dia nggak merusak alat musiknya, tidak minta dimatikan ya, si santrinya, tetapi justru ada orang nyinyir tentang itu menunjukkan sikap yang sangat-sangat mengajarkan tidak toleran, walaupun itu berkedok toleransi. Begitu mungkin Mas Fatih. Baik Ustaz, kita tahu Ustaz, seperti yang di awal saya bacakan bahwasanya Dias Hendro Priyono ini yang terkait dengan unggahannya ini posisinya sebagai status presiden Ustaz. Nah, dari situ Ustaz, apakah istana Ustaz menerapkan standar ganda dalam upaya membangun toleransi umat beragama di Indonesia Ustaz? Lalu bagaimana pendapat Ustaz terkait reaksi masyarakat yang merespon nyinyiran elit politisi ini dengan tagar gerak tutup kuping pada hari ini Ustaz? Oke, kalau standar ganda dalam artian ada konsep standarnya, saya rasa kok saya meragukan kalau ada itu ya. Artinya seperti misalnya Sheryl Bernard itu yang membuat tentang bagaimana menyikapi radikalisme, itu kan ada konsepnya ya. Walaupun standarnya itu nanti sikapnya berbeda-beda, kepada yang ini begini, kepada yang ini begini, berbeda. Kalau yang ada sekarang ini saya lihat bukan standar ganda yang ada konsepnya. Kemungkinan itu adalah nggak punya standar, sehingga kalau senang ya sudah, kalau tidak senang sudah komennya negatif. Kalau tidak tahu dan dikira itu adalah grup dari orang yang tidak disenangi, maka komennya negatif. Ketika ketahuan oh ini ternyata banyak yang membela, komennya lain lagi. Yang terjadi itu seperti itu, kayak nggak punya standar, walaupun standarnya ganda tapi ada konsepnya. Jadi sekedar suka atau tidak suka. Adapun masalah tadi ditanyakan tentang tutup kuping, itu saya rasa bentuk protes. Mau protes seperti apa lagi coba masyarakat itu? Nulis di sosmed ya, kena terjerat undang-undang ITE. Gambar di dinding, dihapus ini mural. Kalau nutup telinga, saya rasa kan nggak sampai telinganya dipotong. Jadi ini masih lebih baik daripada sekedar pengingkaran dengan hati. Dalam hadis kan man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, ubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak mampu maka dengan lisan. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau nggak mampu juga ya dengan hati, menunjukkan tidak suka. Nah, menutup telinga ketika mendengarkan sesuatu yang bohong misalnya, itu bentuk pengingkaran dari sebuah kemungkaran.
sikap yang tidak keliru, tidak keliru. Mudah-mudahan nggak ada pemberedelan telinga ya. Baik Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan bahwa tidak ada standar dalam sikap yang ditunjukkan oleh status tersebut Ustaz. Lantas kalau begitu Ustaz, apakah Ustaz ya pejabat negara saat ini tuh sedang mengalami krisis jiwa negarawan gitu? Kita tahu banyak sekali akhir-akhir ini terutama di rezim saat ini itu komentar-komentar yang sebenarnya tidak menunjukkan sikap negarawan termasuk Dias ini. Lalu apakah pemerintah saat ini gagal menunjukkan sikap santun terhadap umat Islam? Oke. Pertama, kalau kita bicara secara umum pejabat negara, ya perlu hati-hati. Nanti bisa disangkut pautkan dengan undang-undang ini menghina pejabat. Yang ada itu bisa kita katakan lebih amannya ya oknum lah. Oknum pejabat yang ya seperti itu kita saksikan bersama, walaupun mungkin oknumnya ini banyak. Lebih aman sampaikan oknumnya. Ya. Kemudian terkait apakah gagal menunjukkan sikap santun terhadap umat Islam, maka kalau kita perhatikan kan sebetulnya umat Islam itu ada yang disantuni. Jadi kalau terhadap semua umat Islam enggak, mereka ada sikap, ada yang disantuni, dibantu. Sementara di sisi lain ada umat yang dipersekusi, ada yang digencet. Ini problemnya seperti itu. Ada yang sekedar mengatakan saya sehat, itu kena pasal undang-undang. Ada yang enggak nongol-nongol ternyata beritanya COVID, ya, itu enggak masalah. Jadi ini masalah apa? Bukan masalah sekedar sikap santun kepada umat, tapi tadi saya katakan masalah ada umat yang diperlakukan tidak setara. Dan akar masalahnya lagi dari situ bukan ketidaksetaraannya itu, tetapi ada pada standar sikap tadi yang saya katakan di awal tadi. Ada nggak standarnya? Dan dalam Islam standar sikap ini harusnya adalah standar kebenaran, sehingga ada anggota masyarakat yang dikerasi, diperlakukan dengan kasar, ada yang disantuni, itu sah-sah saja dilakukan. Bahkan ada yang perlu diperangi, sah-sah saja. Tetapi standarnya apa di situ? Ini kan terbalik-balik ya. Sesuatu yang benar justru dikerasi. Sesuatu yang keliru justru dilindungi. Problemnya kan di situ. Seperti tadi musik tadi misalnya. Musik ini kan perkara yang tadi secara fikih itu mayoritas 4 mazhab itu justru mengharamkan. Tapi yang mayoritas itu justru malah dinyinyirin. Adapun sikap yang membolehkan itu juga tidak keliru. Karena ada sebagian sahabat, sebagian tabi'in dan sebagian ulama itu tidak mengharamkan. Tetapi kan tadi ada porsinya lah. Untuk persoalan ikhtilaf, ya, persoalan seperti ini hendaknya saling kita yang tadi digembar-gemborkan toleransi. Toleransi itu nggak usah diganggu, nggak usah dikomentari negatif. Yaitu pendapat mereka, silahkan laksanakan. Jadi problemnya di sini bukan sekedar gagal menunjukkan sikap santun. Saya khawatir justru ketika santun kepada umat Islam yang berperilaku menyimpang, ini keliru juga. Harusnya memang keras terhadap kezaliman siapapun pelakunya, termasuk misalnya ada segolongan umat Islam yang perilakunya menyimpang, harusnya keras. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika ada orang-orang nggak mau bayar zakat, mereka bahkan diancam diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang kuat itu pada pandangan Abu Bakar adalah lemah sampai hak-hak mereka diberikan. Orang-orang lemah pada pandangan mereka itu adalah kuat ketika mereka itu benar. Sikap ini yang saya rasa sangat diperlukan oleh seorang negarawan, tanpa pandang ini senang dengan kita atau ini membenci kita. Sebagaimana juga kata Abdullah bin Rawahah kepada orang-orang Yahudi, kalian ini adalah ciptaan Allah yang paling aku benci.
Tetapi kebencianku kepada kalian itu tidak akan membuat aku berlaku aniaya terhadap kalian. Jadi sikap ini yang saya rasa sangat penting. Begitu Mas. Baik, lantas Ustadz Taufik, bagaimana pandangan Islam terkait adab dan etika komunikasi pemerintah dengan rakyatnya, Ustadz? Dalam Islam, sesama rakyat dan penguasa itu hendaknya saling tolong-menolong, saling mengokohkan. Ada ungkapan yang bagus dari Ka'ab di dalam kitab Uyunul Akhbar, bahwasanya perumpamaan Islam, sultan dan rakyat itu seperti fustad. Fustad itu kemah, kemudian amud, tiangnya, kemudian al-atnab wal autad, tali dan pasak. Tendanya itu adalah Islam. Fal-fustatul Islam. Jadi Islam itu diibaratkan tenda. Kemudian wal amudus sultan. Tiangnya itu adalah sultan. Pemerintah itu seperti tiang. Fungsinya apa? Membuat tenda itu bisa berdiri. Kemudian wal atnab wal autad annas. Tali dan pasaknya itu adalah manusia atau rakyat. Adanya tali, adanya pasak, adanya tiang, itu gunanya untuk menegakkan tenda. Adanya rakyat, adanya penguasa, itu fungsinya tolong-menolong untuk membuat tenda itu bisa berdiri dengan baik. Ini ungkapan yang bagus sekali di dalam Uyunul Akhbar. Fungsi rakyat dan penguasa itu menegakkan Islam. Ketika ada tiangnya ini miring, maka tali itu harusnya menariknya supaya tegak, bukan malah dibiarkan saja. Seperti itu. Ketika ada tali yang satu itu kendor, tali yang lain menariknya. Ya, tiang juga ikut. Itu hubungan komunikasi itu harusnya begitu. Bagaimanapun caranya, mau pakai uslub apa saja, tapi hendaknya tadi sama-sama untuk menegakkan tenda, yakni Islam itu. Insya Allah begitu, Mas Fatih. Baik, Ustadz Muhammad Taufik MT, terima kasih atas waktunya telah hadir di program Kabar Petang, Ustadz. Yes. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.